Tuan Flamespark melayang di udara saat kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah sinar hitam ini muncul, itu dengan cepat tumbuh menjadi fragmen benua. Lusinan pecahan langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Ini membuat setiap kultivator di kuil surgawi guntur mengaktifkan kultivasi mereka untuk melawan tekanan. Sekilas, sepertinya langit terbagi. Sinar cahaya datang dari celah di persimpangan fragmen. Saat semua kultivator dalam sistem bintang Alhiven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Tuan Flamespark mengungkapkan kebencian yang telah disembunyikannya selama puluhan ribu tahun. Dia mengambil napas dalam dan membuka lengannya. Saat pecahan itu berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat intens dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini ketika lengan Tuan Flamespark bergerak, mereka mulai berputar perlahan. Mereka lambat pada awalnya dan secara bertahap menjadi lebih cepat. Suara siulan mulai menyebar lebih jauh. Itu menembus kuil surgawi hingga daerah sekitarnya semua bisa mendengarnya. Saat pecahan ini berputar di sekitar, sebuah pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat kuat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan bersiul berlanjut, itu menciptakan pemandangan yang mengguncang bumi. Awan di langit menghilang. Langit berbintang muncul. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat cerah di langit berbintang. Pusaran itu melebar hingga menutupi seluruh langit di atas kuil surgawi guntur. Pusaran ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh seorang kultivator Nirvana Scryer. Bahkan kultivator Nirvana Cleanser tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring berlalunya waktu, kekuatan ini menjadi semakin kuat dan terus berkumpul di dalam pusaran. Suara letupan yang menghancurkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para kultivator. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para kultivator di sini. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua kultivator di Alhiven samar-samar bisa mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Saat itu tumbuh semakin besar, suara yang datang dari portal menjadi sangat keras. Ini bisa dibandingkan dengan guntur. Suara kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang mengenai penghalang spasial. Rambut putih Tuan Flamespark mengalir dan dia berteriak, "Rekan kultivator, bantu aku." Mata para monster tua semuanya bersinar, termasuk darah dewa. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letusan menjadi lebih intens dan kekuatan rotasi telah mencapai batasnya. Kekuatan itu seperti bor tajam yang terus-menerus menikam kehampaan, mencoba melakukan terobosan. Tangan Tuan Flamespark membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan alam guntur." Binatang guntur muncul dari lusinan pecahan. Mereka mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi baut petir dan menyerbu di tengah pusaran. Langit bergetar dan pusaran mengembang saat terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran. Semua monster tua di sekitarnya membentuk segel. Mata Liunzi menyala dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya memancarkan cahaya putih saat dia menyerbu langsung ke pusaran. Ada ledakan keras yang terdengar. Tubuh Liunzi bergetar, wajahnya memucat dan dia mundur. Leluhur keluarga Sengong melangkah keluar. Dia menyentuh dahinya dan sebuah bendera kecil keluar. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran. Suara pecah cermin bergema sekali lagi. Darah dewa ditutupi oleh cahaya darah dan dilarikan ke pusaran dengan tinjunya. Pukulan ini memancarkan cahaya merah yang keras dan menembus ke pusaran. Leluhur keluarga Siang dan pria bernama Gongsun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua semuanya menyerang. Untuk sementara, pusaran mulai meluas lebih banyak dan suara ledakan tidak ada habisnya. Pada akhirnya Tuan Flamespark menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Tuan Flamespark merah saat ia berteriak, "Tanah alam surgawi, buka langit dan pisahkan bumi." Berbagai tokoh ilusi muncul di atas puluhan fragmen yang menciptakan pusaran raksasa. Sosok-sosok ilusi ini adalah jiwa-jiwa yang tersegel di dalam fragmen oleh Tuan Flamespark. Setelah mereka muncul, mereka segera memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Apa yang paling menakutkan tentang itu adalah ada jejak Ji-Realm dalam kekuatan itu. Jejak Ji-Realm ini berasal dari Dewa Surgawi King Sui. Petir merah yang mengandung kekuatan Ji-Realm menusuk ke kedalaman pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Seluruh kuil surgawi guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan tertiup angin. Semua kultivator Alhiven melihat adegan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Pusaran di langit bergetar dan celah kecil robek dengan paksa. Tepat saat retakan muncul, ia dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti bekas luka yang akan membuat jantung bergetar. Butuh begitu banyak upaya untuk membuka celah pada penghalang spasial ke sistem Binang Aliansi,
Jadi bagaimana mungkin Tuan Flamespark mengizinkannya untuk ditutup? Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Pegang surga!" Di dalam pusaran, salah satu fragmen tiba-tiba menyusut dan langsung menutup celah. Kemudian fragmen itu segera tumbuh. Terdengar gemuruh nyaring saat celah itu dipaksa untuk tetap terbuka oleh pecahan itu. Namun celah penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak bisa ditentang oleh kultivator. Fragmen itu segera hancur dan runtuh. Namun keruntuhannya berhasil menghentikan penutupan celah itu. Bahkan lebih banyak fragmen yang masuk ke celah untuk mencegahnya menutup, dan pada akhirnya celah itu perlahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki sendiri. Saat lebih banyak fragmen masuk, celah itu tanpa ampun terbuka dan banyak melebar. Itu melebar 1000 kaki. Pada saat ini, para kultivator di kuil surgawi Gunur semuanya bersemangat. Tidak hanya mereka, tetapi semua kultivator di sistem bintang Alhiven melihat ini, dan niat membunuh memenuhi sistem bintang Alhiven. Di luar kuil surgawi Guntur, pasukan di keempat sisi memandang ke atas dan menatap celah di atas mereka. Aura yang bukan milik sistem bintang Alhiven dan Wang Lin sangat akrab dengan berasal dari celah. Aura ini adalah aura dari sistem bintang aliansi. Bintang terang yang sangat dikenal Wang Lin muncul di celah itu. Namun tepat pada saat ini, raungan datang dari celah itu. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti raungan dari zaman kuno. Sebuah tangan besar keluar dari celah dan meraih salah satu pecahannya. Itu terjepit dengan kejam dan pecahannya hancur. Ini bukan dewa kuno. Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Mencapai dan dengan cepat bergerak dan hampir menutup celah 1000 kaki ini. Namun tepat pada saat ini, sosok samar-samar muncul di luar celah. Sosok ini sangat aneh saat muncul, seolah-olah itu telah memaksa dirinya ada di depan mata semua orang. Saat Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Matanya menyusut. Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang kuat sumber energi asal meletus. Saat Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror di benaknya. Seolah-olah semua yang ada di dunia membeku dan jari itu adalah satu-satunya yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa segera runtuh dan berubah menjadi energi asal sumber. Engkau telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam surgawi kuno. Suara perkasa datang dari celah itu. Itu menjadi semakin jauh sampai akhirnya menghilang. Aku ingin melihat apakah alam surgawi kuno benar-benar ada atau tidak, kata suara hantu. Itu tenang, tapi itu mengandung kekuatan penguasa tertinggi. Sistem bintang aliansi. Wang Lin menatap langit berbintang yang dikenalnya di sisi lain celah itu, dan merenung dalam diam. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Saat bagian ke sistem bintang aliansi dibuka, celah itu tiba-tiba terbuka. Dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini semua kultivator di sistem bintang Alhiven melihat dengan cermat. Tatapan serakah datang dari setiap planet budidaya tunggal di sistem bintang Alhiven. Seolah-olah tatapan itu bisa menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem bintang aliansi. Pertempuran antara sistem bintang Alhiven dan aliansi dimulai. Tuan Flamespark tersenyum saat teriakannya bergema di sistem bintang Alhiven. Suara Tuan Flamespark bergema. Pasukan besar dari timur, selatan, barat dan utara membantai jalanmu ke dalam sistem bintang aliansi. Dalam 3 hari, ambil 3 planet untuk sistem bintang Alhiven kita untuk digunakan sebagai pangkalan. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 kultivator di sisi timur kuil surgawi Guntur melihat ke atas. Di bawah komando pria berbaju besi, mereka semua menuju ke celah seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka masuk ke dalam sistem bintang aliansi. Ada juga 10.000 kultivator di sisi utara yang bergerak. Tentara di sisi barat dan selatan mengikuti. Langit dipenuhi energi pedang saat para kultivator membantai jalan mereka ke dalam sistem bintang aliansi. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, dan 108 Surgawi. Kalian semua, bawa bendera komando kalian sendiri dan masuk ke sistem bintang aliansi. Di dalam kuil surgawi Guntur, 108 surgawi langsung menyerbu ke celah. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi daerah itu. Bunuh! Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi itu menyebabkan niat pertempuran para kultivator di sekitarnya mencapai puncak. Sistem bintang Alhiven, buka arai transfer yang besar. Saat Tuan Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet budidaya runtuh, membentuk arai transfer yang besar. Satu demi satu, para kultivator berjalan ke barisan transfer di bawah pemimpin leluhur mereka. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah celah ke sistem bintang aliansi. Saat mereka muncul, mereka segera masuk ke celah.
Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Saat semakin banyak kultivator memasuki sistem bintang aliansi, sebuah bencana perlahan-lahan dimulai. Saat Tuan Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di sistem bintang aliansi. Saat dia tiba, wajahnya mengungkapkan kebencian mengerikan. Zhong Xuanzi, pria tua ini kembali. Retak 10.000 kaki muncul di sisi barat sistem bintang aliansi dan mengeluarkan hawa dingin yang tak ada habisnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan memenuhi langit. Ini adalah pertempuran antara sistem dua bintang, tidak ada perbedaan antara yang baik atau yang jahat. Di kejauhan, pasukan kultivasi melewati. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet kultivasi yang ditunjuk untuk membangun negara kultivasi mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para kultivator sistem bintang aliansi berubah. Pemimpinnya adalah pria paruh baya. Ekspresinya suram dan saat dia berteriak tanpa ragu, "Menyebar! Semuanya, mundurlah ke planet Swanting sendiri." Lalu dia dengan cepat mundur. Ekspresi para kultivator sistem bintang aliansi semua berubah, tetapi sementara mata mereka suram, tidak ada jejak panik di dalamnya. Ini adalah perbedaan mendasar antara kultivator sistem bintang aliansi dan kultivator Alhiven. Dalam sistem aliansi, pembantaian terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak selurus rubah dan sangat licik. Pada saat ini sementara mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa perlu perintah pria setengah baya, mereka semua sudah lama berhenti dan cepat menyebar. Setiap kultivator melarikan diri sendiri tanpa peduli kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa kultivator yang matanya menyala saat mereka melarikan diri. Mereka berharap untuk memancing beberapa pengejar dan membunuh mereka untuk harta mereka. Semua jenis rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Para kultivator Alhiven belum diorganisir. Beberapa dari mereka memperhatikan hal ini dan dengan cepat mengejar kultivator sistem bintang aliansi. Salah satu kultivator Alhiven dengan cepat menggunakan mantra sambil mengejar, menyebabkan kultivator aliansi melarikan diri dan mengeluarkan seteguk darah. Kultivator aliansi menjadi putus asa, bahkan kecepatannya melambat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Sebagai kultivator Alhiven tertawa, dia mengambil langkah maju dan mendekati kultivator aliansi. Namun saat dia mendekat, keputusasaan menghilang dari mata kultivator aliansi. Sebaliknya, kultivator aliansi mencibir dan membalas. Setelah bunyi letusan terdengar, erangan menyedihkan bergema. Pada akhirnya itu adalah kultivator aliansi yang dengan cepat terbang ke kejauhan dengan tas di tangannya. Di belakangnya, tubuh kultivator Alhiven runtuh dan hilang. Adegan ini berulang dengan para pengejar lainnya juga. Wang Lin menatap para kultivator yang memasuki celah, tapi dia tidak bergerak. Tetua Siang menatap celah itu dan menunjukkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Suemyu, ikut aku. Dengan apa yang kulihat, aku kira kamu tidak ingin berpartisipasi di gelombang pertama." Saat dia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Limuan. Dia tidak akan menjadi orang pertama yang masuk. Dalam pertempuran antara dua sistem bintang ini, ia harus tetap berhati-hati. Saat dia kembali menatap King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia mendekati Wang Lin dan mengikuti Tetua Siang. Saat Liunzi melihat ini, dia ragu sejenak. Lalu tatapannya kembali ke celah di atas. Kultivasi Tetua Siang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan kuil surgawi dan menuju ke domain timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia tidak lambat sama sekali. Di perjalanan, Tetua Siang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari saat mereka mendekati planet Donglin, dia membuka mulut. "Suemyu, tidak mudah bagimu untuk mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Kamu harus memastikan ini semua sepadan. Selain itu, aku tidak sepenuhnya yakin bahwa leluhur akan membantumu, jadi kamu harus siap." Wang Lin berkata, "Junior mengerti." Saat Tetua Siang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah eksistensi yang sangat misterius di Alhiven. Planet ini tidak berada di lokasi tetap dan terus bergerak. Saat Tetua Siang terbang, dia terkadang mengeluarkan batu giok merah seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan Tetua Siang, Wang Lin melihat planet yang sangat menarik di kejauhan. Planet ini sangat besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tianyun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan itu adalah warna kuning gelap. Melihat dari jauh, aura yang kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ini adalah planet Donglin. Ada puluhan planet budidaya kecil yang perlahan berputar di sekitarnya.
Kadang-kadang, kilatan cahaya pembatasan datang dari planet Donglin. Jelas bahwa ada batasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan Tetua Siang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet yang lebih kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang ke arah Tetua Siang. Saat mendekat, ada kilatan cahaya dan array transfer terbentuk. Dewa Surgawi King Sui, Su-Mu, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia melangkah ke array transfer. King Sui masuk bersama dengan Wang Lin. Saat ketiganya memasuki array transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin lembut mengungkapkan bau darah. Seluruh planet memunculkan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam. Aura di sini berbeda dari planet lainnya di sistem bintang Alhiven. Tetua Siang tidak membawa mereka ke rumah keluarga. Sebagai gantinya, dia melesat barat. Di daerah barat yang ekstrim ribuan kilometer jauhnya terdapat kuburan yang sangat berantakan. Bumi di tanah berwarna merah gelap dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota badan yang terpencar tersebar di seluruh area dan burung bangkai berputar di atas. Mereka terkadang turun dan merobek daging. Tatapan mereka tidak takut pada orang-orang dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota badan yang terputus. Ada kuburan yang acak-acakan di mana-mana. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah mengembangkan metode kultivasi pemurnian jiwa, jadi dia sangat sensitif terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini. Bahkan selama masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa yang jauh lebih sedikit daripada tempat ini. Jika aku menyerap jiwa-jiwa di sini, aku akan dapat mempersiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung. Wilayah barat planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Siang berkultivasi tertutup. Suara Tetua Siang tenang, tetapi ada rasa hormat yang besar dalam suaranya. King Sui sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak berbicara. Saat mereka bergerak, mereka bertiga secara bertahap memasuki kedalaman kuburan ini. Tanah telah berubah dari merah gelap menjadi hitam sepenuhnya. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti negeri orang mati di mana vitalitas harus sepenuhnya ditindas. Sambil berdiri di sini, Wang Lin langsung merasa sangat lemah, seolah-olah bumi sedang menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan semua vitalitasnya akan hilang. Tidak ada bangunan di bumi hitam ini, itu hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat yang tersembunyi di bawah tanah. Tetua Siang menarik napas dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Siang, Siang Yundong meminta untuk bertemu leluhur.